Tapi ada juga pribadi-pribadi yang memang dia memiliki kebutuhan emosi yang tidak seperti itu tingginya. Pribadi yang lebih cuek, lebih diam, yang mungkin kepekaannya terhadap sesama, kepekaannya terhadap lingkungan, terhadap pasangan itu begitu rendah. Hai sahabat Gading Counseling, saat ini ada email yang masuk yang akan saya bacakan ya. Siang Ibu Helena, saya S, seorang istri usia 38 tahun yang memiliki 2 orang anak. Saya merasa ada masalah di dalam relasi saya dengan suami. Saya merasa dia kurang mengenali kebutuhan saya. Dia kayaknya nggak peka sama perasaan saya. Masa sih saya harus selalu mengatakan apa perasaan saya? Misalnya nih, saat anak kami masuk rumah sakit, di saat yang sama orang tua saya juga masuk rumah sakit. Melihat saya pontang-panting ngurusin banyak hal, dia malahan diem aja. Masa saya harus bilang untuk dia melakukan ini, itu, bantuin saya ini, itu. Kayak nggak ada empatinya gitu. Rasanya kalau gunung meletus juga dia diem aja. Kadang-kadang saya juga mikir, kenapa sih dia nih, saya kok kayak menikah dengan robot ya? Dia tuh sebenarnya punya hati atau enggak sih? Kalau dia ngelihat saya masih bisa beraktivitas, kayaknya mungkin bagi dia saya baik-baik aja. Kenapa ya Bu bisa seperti ini? Ibu S, sebenarnya masalah yang Ibu hadapin ini masalah yang lazim, masalah yang memang banyak sekali dihadapi oleh pasangan. Ada individu yang merasa tidak terpenuhi kebutuhan emosinya dari pasangannya. Kenapa bisa demikian? Di dalam relasi suami dan istri ada faktor kepribadian yang cukup penting yang berperan. Ada kepribadian yang di dalam kisah yang Ibu sampaikan ini, saya melihat ada kepribadian yang memang memiliki kebutuhan emosi yang tinggi, yang mampu mengekspresikan perasaannya, yang memiliki rasa empati, kepekaan yang tinggi, dan juga kalau dia melihat orang lain, mungkin dia tergerak untuk menolong. Nah, pribadi seperti ini di dalam relasi sosialnya juga rasanya tidak mengalami masalah. Tapi ada juga pribadi-pribadi yang memang dia memiliki kebutuhan emosi yang tidak seperti itu tingginya. Pribadi yang lebih cuek, lebih diam, yang mungkin kepekaannya terhadap sesama, kepekaannya terhadap lingkungan, terhadap pasangan itu begitu rendah. Dia nggak masalah dengan hal itu karena memang itu yang menjadi bagian sehari-harinya dia. Nah, dalam relasi sosial biasanya memang lebih menarik diri dan kebutuhannya akan orang lain itu lebih rendah. Kenapa kepribadian yang berbeda ini bisa terbentuk? Ada pola yang dipelajari di dalam keluarga maupun dalam lingkungan. Misalnya anak yang memang bisa berempati dengan orang lain, biasanya itu mempelajari itu dari orang tuanya atau lingkungannya yang memang suka menolong, suka memperhatikan. Ada orang tua yang memang juga mengambil bagian menyekolahkan keluarga jauh atau anak asuh lain, dan anak melihat bahwa orang tuanya itu tergerak untuk menolong orang-orang. Dan mungkin juga saat anak itu bertumbuh, orang tua hadir di dalam permasalahan yang dia hadapi. Dia dengan mudah mengatakan pada orang tua masalahnya dan orang tua juga dengan segera menolong. Sehingga bagi dia nggak masalah dia menunjukkan dia dalam kondisi yang butuh pertolongan. Tapi ada orang lain yang mungkin di dalam pertumbuhannya orang tua sibuk atau orang tua tidak cukup ada buat dia. Mungkin ada juga faktor kemiskinan sehingga tidak ada perhatian untuk anak. Anak harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalau ada masalah harus selesaikan sendiri. Sehingga anak pun tidak biasa untuk mengemukakan pada saat dia butuh pertolongan, dan dia tidak terbiasa juga untuk memperhatikan orang lain karena seluruh keberadaannya tuh seperti terserap untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, pribadi yang seperti ini bisa ada di sekitar kita dan bisa jadi salah satu dari pasangan kita. Lalu bagaimana mengatasi keadaan ini? Ibu S mungkin juga merasa frustrasi dengan keadaan ini, tapi sebenarnya suami juga kewalahan untuk memenuhi tuntutan istri, sehingga akhirnya mereka merasa saling tidak dimengerti, ada ketidakpuasan dalam pernikahan. Nah, yang sebaiknya dilakukan adalah mempertemukan mereka di titik tengah. Mungkin Ibu S yang memiliki kelebihan untuk mengemukakan dirinya dengan lebih jelas, lebih baik, itu bisa mengajarkan kepada suami, bisa melatih suami dalam menumbuhkan empatinya, dalam menumbuhkan rasa simpatiknya, dengan mengatakan apa sih yang ibu ini ingin untuk suami lakukan, apa yang
ibu harapkan, apa yang ibu rasakan, sehingga suami akhirnya bisa mengerti apa sebenarnya keadaannya dan mulai tergerak untuk menolong. Dan suami dengan sedikit demi sedikit mulai melatih kepekaannya dan mulai meningkatkan empatinya. Dan kalau proses ini terus menerus, maka keduanya akan bertemu di titik tengah dan relasi bisa menjadi semakin lebih baik. Nah, sahabat Garden Counseling, ada begitu banyak masalah dalam relasi. Ini hanya salah satu. Dan kalau mungkin sahabat Garden Counseling ingin berkonsultasi, ingin konseling tentang masalah-masalah yang dihadapi baik pribadi maupun relasi, baik dengan orang tua ataupun anak, silakan hubungi nomor telepon atau email kami. Terima kasih.